Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 159. Ya sudah, ayo sarapan, ajak Din seraya menyingkir, agar Azarin bisa melangkah lebih dulu. Namun, bukannya melangkah, Azarin mengangkat pandangannya, lalu menatap Din dengan sendu. Mas, andai saja aku lebih dulu tiada, apa kamu akan tetap mencintaiku? Tanya Azarin tiba-tiba, membuat sekujur tubuh Din terasa dingin. Sayang. Suara Din terbata-bata, matanya mengejap beberapa kali, mencoba memastikan apa yang dia dengar barusan. Azarin justru tersenyum sambil memalingkan muka. Kejadian yang menimpa Mas kemarin, membuatku semakin menyadari, berjodoh dengan maut itu jaraknya sangat tipis. Aku gak takut meninggal, Mas. Aku hanya takut Mas terluka seperti Mas kehilangan Mbak Safa. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Tanya Din penasaran, hatinya pun berdebar tak menentu. Jangan pernah mencintaiku lebih dari mencintai Sang Pencipta, Mas. Jikapun itu terjadi, Mas tidak akan patah hati. Seperti yang aku lakukan kemarin. Aku hancur, karena hatiku sepenuhnya mencintai Mas, kata Azarin lirih, membuat Din terhenyak hingga tak berkata-kata. Mas sudah pernah berpisah dengan maut, dan aku dengar Mas menjadi orang yang paling hancur, hidup Mas separuhnya hanya memandang foto Mbak Safa. Jika nanti itu terjadi dengan aku, jangan pernah lakukan itu, ya, Mas, ujar Azarin, sebelum akhirnya melangkah meninggalkan Din yang masih terpaku. Namun, hanya beberapa saat, Din menatap Azarin yang perlahan menjauh. Langkah Azarin terhenti, tetapi tidak berbalik. Doaku saat ini hanya satu, hidup semati denganmu, katanya dengan tegas. Aku mencintaimu, sama besar rasa cintaku pada Allah. Jika Allah memanggilmu lebih dulu, maka aku juga harus ikut. Tanpa kamu aku gak bisa, ungkapnya dengan lirih di akhir kalimat. 3. Mendengar isak tangis yang tak kunjung mereda, Herlina melangkah dengan hati-hati mendekati kamar putrinya. Langkahnya terasa berat, seolah udara di sekitarnya menekan dadanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia meraih gagang pintu, yang ternyata tak terkunci. Saat pintu terbuka, pemandangan di dalam kamar seketika menghantam batinnya. Segala sesuatu tampak berantakan seperti kusut, bantal dan selimut tergeletak sembarangan, alat-alat makeup berserakan di lantai, seperti mencerminkan isi hati pemiliknya yang kacau balau. Alea, ada apa, nak? Suara Herlina penuh kepanikan saat dia mendekat, segera merengkuh tubuh putrinya yang terduduk dengan bahu terguncang hebat. Lepaskan, Umi. Alea meronta, namun Herlina tidak bergeming. Dia tetap memeluk erat, menyalurkan kehangatan yang tersisa di hatinya, meskipun air matanya sendiri mulai menggenang. Apa yang terjadi, nak? Cerita sama Umi, jangan menyiksa dirimu seperti ini, bujuk Herlina lembut, jemarinya berusaha merapikan rambut Alea yang acak-acakan. Alea masih terisak hebat, tubuhnya bergetar di dalam dekapan sang ibu. Napasnya tersengal, dan suaranya patah-patah saat akhirnya dia berbicara. Mas Jenderal pergi, Umi, dia udah pergi jauh. Kata-kata itu, meskipun lirih, terdengar begitu memilukan. Aku harus bagaimana, Umi? Mas Jenderal pergi. Aku sama siapa sekarang? Alea berbisik di antara tangisnya, suaranya penuh kepedihan. Pelukan Herlina perlahan melonggar. Dia membiarkan tubuh putrinya terkulai di lantai, sementara dirinya ikut terduduk di sampingnya. Pandangannya sayu, menatap wajah putrinya yang dipenuhi air mata. Lupakan dia, nak, ujar Herlina dengan suara selembut sutra, berusaha menenangkan. Itu satu-satunya jalan. Alea menggeleng pelan,
air mata masih mengalir deras di pipinya. Umi sudah katakan berkali-kali, kejar kebahagiaanmu. Jika dia benar mencintaimu, dia tidak akan membiarkan air matamu jatuh selain karena kebahagiaan. Jika dia benar-benar ingin membina rumah tangga denganmu, dia tidak akan pernah menjatuhkan talak, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Karena sesungguhnya rumah tangga itu siap menerima kesalahan pasangan. Tangisan Alea semakin pilu, dan suara isakannya terdengar menyayat hati. Herlina menghela napas panjang, lalu dengan lembut meraih dagu Alea, mengangkat wajah putrinya agar menatapnya. Jemarinya mengusap air mata yang terus membasahi pipi Alea, seolah berusaha menghapus kesedihan yang telah mengakar begitu dalam. Perlu kamu ketahui, nak. Dalam hidup, kamu akan bertemu dengan dua macam cinta, lanjut Herlina, suaranya mengandung kebijaksanaan seorang ibu. Satu cinta datang sebagai pelajaran, dan satu lagi untuk masa depan. Gagalmu kali ini bukanlah akhir segalanya, nak. Kamu masih muda, cantik, dan memiliki banyak kesempatan. Jangan biarkan dirimu terpuruk hanya karena seseorang yang memilih pergi. Alea menunduk, bahunya kembali bergetar. Tapi aku mencintainya, Umi. Cintamu terlalu besar, nak, bisik Herlina dengan tatapan sendu. Sampai hatimu tidak bisa melihat kenyataan bahwa dia tak pernah mencintaimu dengan utuh. 4. Hening sesaat, hanya suara isak tangis Alea yang masih tersisa. Segala sesuatu yang diawali dengan kesalahan, tidak akan pernah berakhir dengan baik. Herlina menangkup wajah putrinya, menatapnya dengan penuh kasih. Sekarang, bangkitlah, nak. Alea masih terisak. Aku gak bisa hidup tanpa Mas Jenderal, Umi. Herlina mengusap lembut rambut putrinya, lalu kembali menariknya dalam pelukan. Hangat, seolah ingin menyalurkan ketegaran yang Alea butuhkan. Belajarlah untuk melepaskan, nak, bisiknya lembut. Bukan karena kamu tidak cukup baik untuknya, tapi karena Allah sedang menyiapkan seseorang yang jauh lebih baik untukmu. Tangis Alea semakin pecah. Bahunya bergetar dalam dekapan sang ibu, seakan menumpahkan semua luka yang telah menggerogoti hatinya. Umi selalu ada untukmu, kata Herlina, suaranya penuh kasih. Kamu tidak sendirian, sayang. Alea tak menjawab, hanya terisak. Herlina menghela napas panjang, lalu melonggarkan pelukannya. Tangannya yang mulai menua membelai kepala Alea, merapikan helaian rambut yang berantakan karena tangis. Umi tidak tahu apakah nanti kita jadi berangkat umroh, atau justru datang berkabung atas kepergian Din. Jikapun jadi, di sana kamu bisa mengadu segalanya pada Allah. Alea menggigit bibir, berusaha meredam isaknya. Namun, air matanya tetap jatuh, tak hentinya. Herlina tersenyum lembut, meski hatinya ikut tersayat. Perlahan, dia membaringkan kepala Alea di pangkuannya, cara yang selalu dia lakukan setiap kali Azarin bersedih. Tangannya yang hangat kembali membelai rambut putrinya, berusaha meredakan badai yang berkecamuk di dada. Bagaimana caranya aku melupakannya, Umi? Suara Alea terdengar lirih, nyaris tenggelam dalam gumpalan duka. Kamu pasti bisa, nak. Percayalah. Herlina mengusap air mata putrinya. Jangan pernah lelah berdoa. Minta sama Allah agar hatimu disembuhkan. Hatiku sakit, Umi, sakit sekali. Matanya terpejam, tetapi pikirannya terus berputar. Kenangan bersama jenderal datang berulang, menghantamnya tanpa ampun. Dia yakin, dulu jenderal pernah mencintainya. Jauh sebelum perceraian dengan Azarin terjadi, pria itu begitu lembut dan penuh perhatian. Namun semuanya berubah. Sejak Azarin pergi, seolah tak ada ruang lagi untuknya dalam hati pria itu. Herlina tersenyum pilu. Perlu kamu tahu,
Nak, rumah itu bermakna kehangatan, cinta, dan kasih sayang. Sedangkan tangga itu perjalanan. Jika selama perjalanan rumah tangga kalian lebih banyak kemudaratan daripada kebahagiaan, mungkin sudah saatnya kamu berhenti. Jangan teruskan luka ini, sayang. Alea menarik napas berat. Apa harus sesakit ini, Umi? Harus, Nak. Herlina mengusap pelan punggung putrinya. Sengaja Allah patahkan hatimu, Nak. Agar kalau kamu sudah salah arah. Allah sudah sangat jelas menunjukkan jika jenderal tidak menyukaimu, maka jangan kamu paksa lagi. Tapi aku mencintainya, Umi, kenapa Mas Jen hanya melihat sisi jeleknya saja? Aku mencintainya, bahkan berusaha ikhlas jika di hatinya cuma ada asa saja, ujarnya lirih. Herlina tersenyum sendu, jemarinya kembali mengusap punggung putrinya dengan lembut. Nak, cinta itu seperti angin. Jika kamu genggam terlalu erat, dia akan hilang di sela-sela jari. Jika kau 5. Biarkan mengalir, dia akan menyapa dengan lembut tanpa pernah menyakiti. Alea menggigit bibirnya menahan isak tangis. Cinta yang tulus tidak pernah memaksa, Nak. Dia tumbuh dengan kerelaan, bukan paksaan. Jika hatinya tak berpulang kepadamu, mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari luka yang lebih dalam. Jangan menahan seseorang yang hatinya sudah memilih tempat lain, karena semakin kamu memaksa, semakin besar luka yang akan kamu terima. Tapi, Umi, aku mencintainya. Alea kembali berkata hal yang sama, seolah meyakinkan sang ibu jika perasaannya sangat tulus. Herlina mengangguk, menatap putrinya dengan penuh kasih. Umi tahu, sayang. Tapi cinta bukan tentang seberapa besar perasaanmu, melainkan seberapa rela hatimu melepaskan seseorang yang tidak ditakdirkan untukmu. Alea menutup wajahnya di pangkuan sang ibu, mencoba meredam kepedihan yang mengoyak hatinya. Herlina pun menarik napas pelan. Mungkin kamu merasa hatimu patah, tapi percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa berniat menggantinya dengan yang lebih baik. Ikhlaskan, Nak, karena cinta yang sejati tak akan pernah pergi, dan cinta yang bukan untukmu tidak akan bisa kamu genggam selamanya. Tak ada balasan dari Alea yang hanya terisak pilu. Herlina pun membiarkan Alea agar putrinya merasa lega. Hingga perlahan suara tangisnya semakin lirih. Herlina tetap membelai kepala putrinya, tak henti-henti memberikan ketenangan, sampai akhirnya tubuh Alea mulai tenang dan napasnya berubah teratur. Herlina menatap wajah tenang putrinya yang tertidur dalam pelukan, tetapi hatinya justru terasa makin perih. Pandangannya beredar ke seluruh ruangan, melihat betapa berantakannya kamar ini, seakan mencerminkan isi hati Alea yang porak-poranda. Hatinya terasa berdenyut perih. Kedua putrinya sedang hancur. Alea dengan kehilangan cintanya. Azarin yang kini sedang berduka. Dia belum tahu kabar terbaru soal Din, dan dia yakini putrinya sedang menangis saat ini. Setelah merasa Alea mulai terlelap pulas, perlahan Herlina meraih bantal yang berada di lantai. Lalu membaringkan Alea dengan lembut. Dia pun bangkit, mengambil selimut dan menutupi tubuh Alea, setelah itu mulai merapikan barang-barang yang berserakan di lantai. Usai merapikan kamar Alea, dia melangkah keluar dari kamar dengan hati yang berat. Matanya menatap nanar ke arah putrinya yang masih terbaring di lantai. Dia ingin mengangkat Alea ke ranjang, tetapi dia tak akan bisa. Biarlah, setidaknya Alea bisa beristirahat. Begitu sampai di lantai bawah, Herlina langsung menuju ruang tengah. Matanya mencari ponselnya yang tadi ia letakkan di meja. Setelah menemukannya, tanpa berpikir panjang, dia segera menekan nomor jenderal. Panggilan terhubung. Namun, hanya tulisan memanggil yang terpampang di layar, bukan berdering. Herlina menghela napas berat.
Nomornya sudah gak aktif, gumamnya pelan. Seingatnya, baru kemarin Bu Ramlah datang ke rumah, menanyakan keberadaan Jenderal. Namun, sekarang, jejak pria itu seolah menghilang begitu saja. Pantas saja Alea sehancur ini. Herlina mendesah panjang sekali lagi. Tangannya menggenggam ponsel erat. Ya Allah, lirihnya. Dis menutup mata, lalu mengucap istighfar berkali-kali. Mungkin, hanya satu hal yang bisa menenangkan hatinya saat ini. 6. Dengan langkah gontai, Herlina menuju kamar mandi, mengambil air wudhu. Setelah itu, dia berdiri di atas sajadah, menunaikan salat sunnah sebelum masuk salat asyar, berharap ketenangan datang dalam sujud panjangnya. Hari berlalu begitu cepat, hingga tak terasa pernikahan Azarin akan dilaksanakan 3 hari lagi. Sehingga besok, keluarga dan wali hakim yang akan hadir di pernikahan Azarin dan Din akan berangkat dengan penerbangan ke Mekah. Namun, karena jarak Sukabumi dan Jakarta membutuhkan waktu 2 jam, sehingga Din sudah mengatur untuk penginapan di Jakarta, dan sore ini mereka sudah akan berangkat dijemput langsung oleh Vera. Beberapa jam sebelum keberangkatan mereka ke Jakarta sore ini, Herlina mengajak Alea mengunjungi makam suaminya, Adam. Bukan sekadar ziarah biasa, tetapi lebih kepada perjalanan batin seorang istri yang merindu, juga seorang ibu yang terluka melihat anak-anaknya menderita. Sejak mendapat kabar bahwa Din selamat dari tragedi pesawat yang ternyata jatuh di pegunungan, Herlina akhirnya bisa bernapas lega. Pernikahan Azarin akan tetap berlangsung sesuai rencana. Bu Har, mau ke makam? Iya. Tanya Bisiti terlihat berseri karena akan berangkat hari ini. Herlina mengangguk. Iya, Bu. Nanti kalau datang orang suruhan Din suruh tunggu sebentar. Ya, ujarnya, mengingat Vera sudah mengabari sedang di perjalanan. Iya, Bu. Tenang saja, jawab Bisiti seraya tersenyum. Herlina pun mengangguk sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil yang dia pesan secara online. Meski mobil Azarin terparkir di halaman rumah, kondisi Alea tak memungkinkan membawa mobil. Langit sore tampak muram, seakan ikut merasakan kesedihan yang menggantung di hati Herlina dan Alea. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan kesunyian makam. Alea berjalan di sampingnya dengan langkah pelan, nyaris tanpa semangat. Semenjak Jenderal menghilang, dia selalu tampak murung. Tak ada riasan di wajahnya, tak ada kilauan semangat di matanya. Dia hanya menatap kosong ke depan, seakan pikirannya berada entah di mana. Sesampainya di makam, Herlina berlutut di depan batu nisan bertuliskan nama Adam. Jemarinya yang mulai menua dengan lembut mengusap nisan itu, seakan menyentuh suaminya yang kini hanya tinggal nama di batu dingin itu. Air matanya menggenang, tetapi dia menahan diri agar tidak menangis di depan Alea. Herlina pun mulai membaca ayat suci Al-Quran dengan khusyuk, sementara Alea hanya mengangkat kedua tangannya dan memejamkan mata, meresapi lantunan surah Yasin yang menenangkan. Setelah selesai membaca Yasin, dan dilanjutkan dengan doa bersama, serta menaburi air dan bunga. Herlina lantas mengusap batu nisan tersebut. Abah, bisiknya pelan, suaranya bergetar menahan rindu. Cukup lumayan lama ya, Umi tidak mengunjungi. Selama ini dia sering datang seminggu sekali, tetapi sejak banyak masalah yang terjadi, hingga beberapa minggu ini dia tak datang. Angin kembali berhembus, seakan membalas sapaannya. Kami datang hari ini, Abah. Aku dan Lea, lanjutnya, suaranya masih lirih. Besok kami berangkat ke Mekah, Abah. Azarin akan menikah di sana. 7. Alea tetap diam, hanya menunduk menatap pusara sang ayah. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, tetapi ada bulir bening yang jatuh di pipinya. Herlina menarik napas panjang, lalu mulai bercerita.
Abah tahu. Setelah Abah pergi, aku pikir yang tersisa hanya kesedihan karena kehilanganmu. Tapi ternyata, luka tak berhenti sampai di situ. Kedua putri kita sangat terluka, Bah. Dia mengusap air mata yang mulai jatuh, tetapi suaranya tetap tegar. Abah, aku tidak menyalahkan pilihanmu dulu. Tidak juga menyalahkan Jenderal, karena dulu dia memang terlihat baik. Aku tahu, kamu hanya ingin yang terbaik untuk Asa. Herlina menarik napas dalam, menahan gemuruh dalam dadanya. Tapi kalau waktu bisa diputar, aku lebih memilih kita tak pernah mengenalnya. Aku lebih memilih Asa dan Alea tidak perlu tahu bagaimana rasanya tersakiti oleh orang yang sama. Matanya mulai memanas, air mata yang sedari tadi dia tahan akhirnya jatuh. Dia mengusapnya cepat, sebelum kembali menatap nisan suaminya dengan tatapan penuh luka. Abah tahu. Pria yang dulu kamu pilih untuk Asa, dia juga yang menghancurkan Alea. Dulu aku berpikir, mungkin aku bisa mengikhlaskan semuanya, karena siapapun pasti punya kehilafan. Herlina tertawa hambar. Tapi sekarang aku sadar, beberapa orang memang ditakdirkan untuk menjadi luka yang terus berdarah, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Alea yang berjongkok di depan ibunya menggigit bibir, menahan isakan yang hampir pecah. Matanya menatap nisan ayahnya, tetapi pikirannya berkelana ke masa lalu, pada semua luka yang membentuk dirinya hingga hari ini. Bah, aku lelah. Aku lelah melihat anak-anak kita terus terluka. Aku lelah karena selalu harus berpura-pura kuat. Kalau saja kamu masih di sini, aku yakin semua tidak akan serumit ini. Kamu pasti akan memeluk mereka, seperti dulu saat Asa jatuh dari sepeda kecilnya, atau saat Alea menangis ketakutan karena petir. Kamu yang selalu menguatkan mereka, bukan aku. Tangis Herlina pecah. Dia menggigit bibirnya, mencoba menahan suara isakan, menyisakan getaran di tubuhnya. Setelah Asa berhasil melewati badainya, sekarang putri kita yang lain, sedang berjuang melawan badai yang sama, Bah. Dan aku sedang berusaha memegangnya agar tidak tenggelam semakin dalam. Suaranya bergetar, menggantung dalam keheningan yang menyakitkan. Dan itu melelahkan, tanpa kamu. Alea mengepalkan tangannya di atas pangkuannya. Dadanya terasa sesak, begitu sesak hingga rasanya sulit bernapas. Abah, karma apa yang kita lakukan? Lanjut Herlina, suaranya bergetar. Kenapa harus putri-putri kita yang menanggung semua ini? Kenapa mereka yang harus terluka? Keheningan menjawab. Tidak ada suara selain desir angin dan isakan pelan dari Alea yang akhirnya pecah. Herlina pun berpindah posisi, lalu memeluk putrinya. Jika dulu dia kuat, karena selalu mengandalkan suaminya, kini dia seperti orang pincang yang tetap berusaha berdiri kokoh dengan satu kaki. Jika Umi dan Abah ada salah di masa lalu, mohon dimaafkan, ya, nak, bisiknya lembut. Tidak hanya di Indonesia saja yang sibuk untuk keberangkatan ke Mekah, di Dubai juga sedang disibukkan dengan acara syukuran yang diadakan oleh Bu Mahira dan Pak Argatama di kediaman mereka yang datang. 8. Hanya kerabat dekat saja. Sementara selama acara berlangsung Azarin tak ikut hadir, hanya Din saja yang ikut bergabung. Azarin sendiri memilih diam di lantai atas, karena lantai bawah dipakai untuk acara. Acara syukuran di Dubai pun jauh berbeda dengan syukuran di Indonesia yang mana bisa disebut pengajian, atau siraman calon pengantin. Sementara di Dubai hanya jamuan menakan malam sederhana saja, tetapi tetap terlihat elegan.